hebat kelas 5. Hai Ibu. Oke, baiklah, hari ini semoga kita semua ceria dan penuh semangat belajar. Hari ini kita mau belajar tentang peredaran darah dan juga kanker. Oke, sebelum kita belajar, di sini Ibu akan kasih lembar kerja. Anak-anak akan membagikan satu persatu, lalu nanti kalian hanya perlu checklist setiap kita selesai melakukan satu kegiatan. Misalnya nih, baca contoh pantun yang berkaitan dengan kesehatan. Kalau sudah, kalian tinggal checklist saja. Apakah kalian sudah paham? Baiklah, ini Ibu bagikan ya. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa terlebih dulu. Doa akan memimpin dan anak-anak nanti bisa berdoa sesuai ajaran agamanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Untuk selanjutnya Ibu akan absensi terlebih dahulu. Semoga semuanya masuk ya. Yang pertama, Amanda Gita Devi. Oke, Elina Aprilia. Baiklah. Yunita Lestari. Baiklah. Vita Novianti. Baiklah. Jeki serta Anda. Hadir Bu. Oke, baiklah. Hadir semua ya. Oke, selanjutnya kalau tadi pada olahraga ya, biasanya ada yang namanya pemanasan dulu biar tidak cedera. Nah, kita waktu mau belajar juga perlu pemanasan. Pemanasannya adalah literasi. Literasi itu pentingnya anak-anak untuk menambah wawasan. Nah, baiklah, literasi pada kesempatan kali ini kita akan melihat satu video edukatif. Kita simak sama-sama ya. Semangat ya, Tuhan ini memiliki oksigen yang akan berperan penting di dalam tubuh ini. Sekarang kita ada bersama dalam rumah untuk menggunakan bahan yang beroksigen sedalam merah kayak oksigen yang berperan untuk jantung bagian kiri. Baru nanti kita di jantung diapain? Tapi kita cuma dorong aja organ jantung supaya kita bisa lanjut ke organ lain. Memangnya dari jantung kita mau kemana? Untuk di video animasi ini bersama melihat juga. Oke, anak-anak, tadi kita sudah pemanasan lewat literasi juga edukasi. Nah, sekarang Ibu mau nanya satu saja pertanyaan penting. Ibu mau nanya, nanti yang bisa menjawab boleh kamu buat jawab. Pertanyaannya adalah, kenapa sih oksigen itu menjadi sangat penting dalam perjalanan peredaran darah? Saya Bu. Oke, silakan Diti. Jadi oksigen itu sangat penting bagi tubuh kita karena dapat membantu kita mendapatkan energi. Jadi oksigen ini perlu untuk setiap sel dalam tubuh agar dapat bekerja dengan baik. Ketika kita makan, kemudian tubuh mengubah makanan menjadi energi di dalam sel. Oksigen juga membantu sel-sel ini untuk membuat energi dari makanan yang kita makan. Kemudian ketika sel membuat energi, mereka juga menghasilkan zat sisa yang bisa kita sebut dengan karbon dioksida. Darah membawa karbon dioksida ini kembali ke paru-paru agar kita bisa mengeluarkannya saat kita bernapas. Jadi oksigen memang penting karena membantu tubuh kita untuk mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk bergerak dan beraktivitas setiap hari. Woi, keren berarti Jeki hari ini literasinya sudah sangat bagus. Oke, sesuai dengan literasi kita hari ini kita mau berpetualangan ke dunia pengetahuan tentang peredaran darah dan juga kanker. Kalau ada yang tanya kenapa sih kita perlu belajar kanker, perlu dong, karena melalui kanker itu kita bisa berbahasa dan berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, baiklah, di sini Ibu sudah tulis satu batin pantun. Kita akan baca pantun ini sama-sama. Ibu akan baca garis yang pertama dan kedua. Nanti anak-anak baca yang baris ketiga dan baris keempat. Oke? Oke, Ibu akan baca duluan ya. Ayu membawa tempoyak dan ikan sepat, agar-agar merah dimasak di panci lebar. Yuk kita minum dan makan sehat agar badan dan darah
ini adalah salah satu sastra Indonesia. Dia puisi, tapi bentuknya lebih singkat. Pantun biasanya itu satu barisnya terdiri dari 4 baris. 1, 2, 3, 4. Nah, dari 4 baris ini, pantun terbagi lagi menjadi 2. Bagian yang pertama ini namanya sampiran. Sampiran itu dia pernyataan umum. Lalu bagian yang kedua ini disebut dengan isi. Isi itu adalah pesan yang ingin disampaikan. Oke, kalau sekarang ibu tanya, biasanya pantun itu ada berapa baris anak-anak? 40. Oke, betul. Ada berapa bagian? Kalau ditanya bagian, 2. Oke, bagian pertama Sampiran. bagian isi. Ya, betul sekali. Bagian pertama sampiran, isinya pernyataan umum. Lalu bagian isi, isinya apa yang hendak disampaikan. Lalu biasanya di puisi ini, di pantun itu dia ada rimanya itu di setiap akhirannya dia sama. Kalau anak-anak perhatikan di baris pertama ini akhirannya T, di barisan ketiga akhirannya T juga, di barisan yang kedua akhirannya R, barisan yang keempat akhirannya R juga. Jadi kalau misalnya kita tulis polanya adalah T, R, T, R. Ini yang disebut dengan rima. Oke, anak-anak. Setelah ibu kasih sedikit informasi tentang pantun ini, ibu mau kasih challenge nih kalian, namanya challenge 5 menit. Dalam waktu 5 menit ini, ibu harapkan anak-anak bisa buat pantun tentang kesehatan. Kalau ada kendala, nanti anak-anak bisa tanyakan langsung di sini. Oke? Anak-anak, waktu 5 menit sudah selesai. Sekarang ibu tanya, siapa nih yang berkenan membacakan hasil karyanya? Saya, Bu. Oke, silakan Yunita. Tubuh sehat, jantung bahagia. Olahraga teratur, jaga pola makan rapi. Darah lancar, hidup pun ceria. Senyum berseri, jangan lupa minum air putih sepanjang hari. Wih, keren itu waktu. Oke, baiklah. Sekarang ibu mau minta tolong sama Elina untuk bacakan hasil karyanya. Silakan Elina. Kaki bergerak, melepas angin. Sayur dan buah memakan. Saya dengan yakin, tubuh saya pun jadi lebih bugar dan ceria. Wih, langsungnya keren nih. Tapi baiklah, ibu rasa anak-anak ibu semuanya sudah pintar berpantun, berarti berbahasa Indonesianya sudah baik. Sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya tentang peredaran darah. Di sini ibu sudah siapkan satu video edukatif. Jadi kita simak sama-sama ya. Ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia dan tonton video ini sampai habis ya, biar kalian tidak salah. Pernah kalian membayangkan tentang sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima alkohol dengan organ tubuh. Maka kita harus memahami tentang sistem peredaran darah agar kita bisa menjaganya. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem peredaran darah manusia, mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing penghuni. Bentuk jantung seperti pada gambar. Dan jika jantung kita potong, penampakannya akan seperti ini. Jantung terdiri atas paru. Dan untuk memudahkan mempelajari tentang ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi seperti itu. Dan masing-masing ruang jantung seperti badan.
Oke, baiklah. Tadi setelah kita lihat video edukasinya sama-sama, Ibu akan kasih beberapa atau ingatkan kembali sedikit informasi yang penting-penting tadi. Untuk organ peredaran darah itu tadi ada 3 disebutnya. Ada jantung, pembuluh darah, dan darah. Untuk jantung, fungsi jantung adalah memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh, lalu juga menjadi organ yang akan menerima darah kotor dari seluruh tubuh di jantung. Lalu untuk darah, fungsi darah itu apa sih Bu? Fungsi darah adalah mengangkut sari-sari makanan dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Lalu yang terakhir pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada yang namanya pembuluh nadi dan juga ada namanya vena cava. Itu tadi informasi pentingnya organ-organ yang ada di sistem peredaran darah manusia. Sekarang Ibu mau tanya, apakah anak-anak ada yang masih ingat nih dengan alur sistem peredaran darah manusia yang tadi dijelaskan dalam video? Masih Bu. Oke, baik. Silakan kita. Jadi darah tubuh kita itu mengalir seperti transportasi kecil yang membawa oksigen dan makanan ke seluruh tubuh. Transportasi itu disebut dengan peredaran darah. Kemudian jantung kita itu seperti pompa yang memompa darah, seperti mesin yang membuat mobil kita. Selanjutnya yaitu darah yang berwarna merah mengandung oksigen dan makanan. Darah itu membawa ini ke sel-sel tubuh kita supaya tubuh kita tetap berenergi. Selanjutnya ketika darah kembali ke jantung, darahnya berwarna biru, tidak berwarna merah lagi karena telah mengeluarkan hormon atau karbon dioksida. Darah itu pergi ke paru-paru mengambil oksigen lagi dan berubah warna kembali menjadi merah seperti sebelumnya. Proses ini terus berulang seperti berjalan bolak-balik di dalam tubuh kita, membawa oksigen dan membawa ke seluruh tubuh dan mengeluarkan kotoran untuk menjaga tubuh kita. Oke, baik. Ayo kita kasih applause dulu sama kita. Keren, berarti kita sangat menyimak dan juga bisa kita melihat videonya. Nah, sekarang kita akan main game. Gamenya adalah berjalan seperti peredaran darah. Di sini kalian akan berkelompok. Nah, dalam kelompok kalian akan diskusi dan mengingat kembali apa saja ya fungsi-fungsi dari organ peredaran darah manusia, lalu alurnya seperti apa. Lalu setelah selesai berdiskusi, nanti kalian akan maju satu persatu untuk memperagakan alur dari sistem peredaran manusia. Karena tadi diskusi sudah selesai, sekarang kita akan praktekkan permainan ini. Untuk teman-teman yang sudah siap, siapa Kak? Saya Bumi ya, Amanda. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, silakan Amanda. Ini darah dari bilik kiri yang mengandung karbon dioksida itu akan dipompa ke paru-paru. Lalu di paru-paru akan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen. Nah, darah yang mengandung oksigen ini akan dialirkan ke serambi kanan. Lalu di serambi kanan itu akan dialirkan ke seluruh tubuh. Lalu dari seluruh tubuh terjadi pertukaran yang sebelumnya darah mengandung oksigen ditukar menjadi karbon dioksida. Lalu darah mengandung karbon dioksida itu akan dialirkan lagi menuju ke serambi kiri. Begitupun seterusnya. Oke, baiklah. Ini kita kasih tepuk tangan untuk Amanda. Terima kasih Amanda. Oke, baiklah anak-anak, tadi sudah dijelaskan oleh Amanda
tentang alur sistem peredaran data manusia. Karena waktunya sudah cukup, kita sudah selesai sampai sini saja. Ibu akan memberikan sedikit refleksi tentang hari ini. Kita belajar tentang pantun dan juga peredaran darah. Ya, betul, tentang sistem peredaran darah. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah cukup menyenangkan? Oke, baiklah, terima kasih. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kita akan berdoa dulu. Doa apa ini? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Sampai jumpa.